Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang solih dan solihah? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke anak-anak, sebelum saya menerangkan ke kalian untuk bab 7 ini, marilah awal pembelajaran ini kita buka dengan bacaan doa agar ilmu yang kalian dapatkan nanti dapat bermanfaat. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. Berdoa selesai. Bab 7. Ingin meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah kalian bahwa malaikat pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah hendak menciptakan manusia? Malaikat bertanya, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang kerjaannya merusak dan menumpahkan darah? Sementara kami senantiasa bertasbih dan memujimu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ini terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 30. Menurut percakapan tersebut, jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan malaikat sebelum diciptakannya manusia. Jadi, malaikat itu bukan makhluk khayalan, melainkan makhluk yang benar-benar ada. Para malaikat merupakan makhluk yang berbeda dengan kita. Mereka makhluk gaib atau yang tidak tampak yang diciptakan dari cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka memiliki sifat sangat taat dalam menjalankan perintahnya dan tidak pernah ingkar sedikit pun. Mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia. Mereka senang dan cinta kepada manusia yang berbuat mulia. Maukah kalian menjadi manusia yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya? Subhanallah, mau sekali ya. Oke, sebelum saya lanjut, tujuan pembelajaran kita untuk bab 7 ini yaitu agar kalian dapat memahami makna iman kepada malaikat berdasarkan dalil naqli. Yang kedua, kalian dapat menyajikan contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah malaikat itu? Sama halnya dengan manusia, malaikat juga termasuk makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha suci Allah yang telah menciptakan makhluknya dengan berbagai macam bentuk dan keadaan. Meskipun tidak pernah berjumpa dengan malaikat, kita harus percaya akan keberadaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Quran surah Al-Anbiya, surah ke-21 ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu man fis samawati wal ardh wa man 'indahu la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa la yastahirun. Artinya, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi dan malaikat-malaikat yang di sisinya. Tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Quran Surah Al-Anbiya surah ke-21 ayat 19. Jadi anak-anak, iman kepada malaikat ini adalah termasuk rukun iman yang kedua. Malaikat diciptakan dari nur ilahi, cahaya Allah. Malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai utusannya untuk mengurusi berbagai urusan. Oke. Sekarang perbedaan antara malaikat, jin, dan manusia. Sebelum saya lanjut ke perbedaan, ada sifat-sifat dan perilaku malaikat. Yang pertama, selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah berbuat maksiat kepadanya. Yang kedua, malaikat dapat berubah wujud sesuai kehendak Allah. Kadang-kadang Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW menyamar seperti sahabat yang bernama Dihya Al-Kalbi, terkadang seperti sahabat dari Arab Badui. Yang ketiga, malaikat tidak makan dan tidak minum. Yang keempat, malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Yang kelima, malaikat tidak pernah letih dan tidak pula berhenti beribadah kepada Allah SWT. Yang keenam, malaikat senang mencari dan mengelilingi majelis zikir. Yang ketujuh, malaikat berdoa bagi hamba yang duduk menunggu sholat berjamaah. Itu adalah sifat dan perilaku para malaikat.
Anak-anak, perbedaan antara malaikat jin dan manusia. Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya, kemudian jin ini diciptakan dari api, dan manusia diciptakan dari tanah. Yang kedua, sifat malaikat adalah makhluk gaib, tidak tampak. Jin juga makhluk gaib, tapi manusia adalah makhluk yang terlihat mata atau kasat mata. Yang ketiga, malaikat ini selalu patuh dan taat kepada perintah Allah SWT. Ada yang patuh, kalau jin ini ada yang patuh dan ada yang durhaka kepada Allah SWT. Jin ini sifatnya sama dengan manusia, ada yang patuh dan ada yang durhaka kepada Allah SWT. Yang keempat, malaikat tidak makan dan tidak minum. Jin makan dan minum, manusia juga makan dan minum. Yang kelima, pikirannya jernih dan lurus. Lurus, tidak goyah atau tidak berubah-ubah kalau malaikat. Kalau jin pikirannya berubah-ubah sama halnya dengan manusia, manusia juga pikirannya berubah-ubah. Kalau malaikat tidak mempunyai nafsu, jadi mereka tidak mempunyai keinginan. Malaikat ini adalah makhluk Allah yang paling taat. Ketika Allah menciptakan malaikat untuk sujud, maka dari awal malaikat ini diciptakan untuk sujud sampai sekarang beliau masih sujud. Malaikat ini masih sujud. Karena apa? Karena malaikat tidak punya nafsu atau tidak mempunyai keinginan untuk berdiri, keinginan untuk duduk dan bagaimana. Seperti itu seperti malaikat. Kalau jin dan manusia ini dia mempunyai nafsu atau mempunyai keinginan. Seperti itu. Kemudian ada nama-nama malaikat Allah SWT yang wajib kita ketahui. Jumlah malaikat sebenarnya tidak hanya 10 ini. Kalau menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa pada saat Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj dan bertemu dengan Ibrahim alaihissalam yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur, di sana terdapat 70.000 malaikat. Jadi seperti itu. Dari penjelasan riwayat hadis tersebut menandakan bahwa jumlah malaikat itu sangat banyak. Namun pada bagian ini hanya akan dijelaskan malaikat-malaikat yang namanya tercatat di dalam Al-Quran maupun hadis yang jumlahnya ada 10 ini. Yang pertama ada malaikat Jibril. Nama lain dari malaikat Jibril adalah Ruh Al-Quddus, Ar-Ruh Al-Amin, dan Namus. Malaikat Jibril ini tugasnya adalah menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Ada malaikat Mikail, malaikat yang mengatur kesejahteraan makhluk, biasanya disebut dengan malaikat pembagi rizki. Kemudian ada malaikat Israfil. Malaikat Israfil adalah malaikat yang bertugas untuk meniup trompet sangkakala saat dimulainya kiamat hingga saat hari berbangkitnya di padang mahsyar. Selanjutnya ada malaikat Israil. Berarti malaikat Israil adalah tugasnya mencabut nyawa seluruh makhluk hidup, baik manusia, jin, iblis, setan, dan malaikat apabila telah tiba waktunya. Kemudian ada malaikat mungkar. Malaikat mungkar bertugas menanyai orang yang sudah meninggal dan berada di dalam kubur. Ini malaikat mungkar dan nakir ini tugasnya sama, menanyai orang yang sudah meninggal yang berada di alam kubur. Kemudian ada malaikat raqib. Malaikat raqib adalah malaikat yang bertugas mencatat semua pekerjaan baik setiap manusia sejak akil balik sampai akhir hayat. Jadi setiap apa yang kita lakukan, amal yang baik akan selalu dicatat oleh malaikat raqib. Malaikat atid ini adalah kebalikan tugas dari malaikat raqib. Berarti malaikat atid adalah mencatat semua pekerjaan buruk setiap manusia sejak akil balik sampai akhir hayat. Selanjutnya ada malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan adalah malaikat menjaga surganya Allah atau yang mengatur kesejahteraan penghuni surga. Kemudian malaikat Malik. Malaikat Malik ini disebut juga dengan malaikat Zabaniyah yang bertugas menjaga dan mengatur siksa azab bagi para penghuni neraka. Kemudian hikmah beriman kepada malaikat-malaikat Allah yang pertama memberi motivasi kita untuk selalu taat dan bertakwa kepada Allah SWT seperti ketaatan para malaikat. Yang kedua, malaikat mengawasi perkataan dan perbuatan kita, jadi kita harus hati-hati. Yang ketiga, memberi rasa optimis untuk selalu berusaha karena Allah SWT akan memberi ilmu melalui malaikat Jibril dan memberi rezeki melalui malaikat Mikail. Yang keempat, memotivasi kita untuk selalu beramal sholih
karena bekal itulah yang kita bawa kelak ketika meninggal dunia untuk menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya perilaku beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini objek imannya, kemudian contoh perilakunya. Iman kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertugas untuk menyampaikan wahyu, maka salah satu contohnya adalah selalu berusaha mencari dan memohon hidayah kepada Allah, bersyukur dengan cara banyak berbagi ilmu. Seperti itu. Ini malaikat Jibril ya. Kemudian iman kepada malaikat Mikail, berusaha secara maksimal untuk mencari rezeki yang baik dan halal. Iman kepada malaikat Israfil, selalu mohon kepada Allah SWT agar diselamatkan dalam menghadapi musibah dan hura-hara dunia maupun saat terjadinya hari kiamat. Selanjutnya, iman kepada malaikat Israel, berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian, selalu berdoa agar terhindar dari siksaan sakaratul maut. Yang selanjutnya, iman kepada malaikat Munkar dan Nakir, selalu mohon kepada Allah SWT agar dilapangkan di alam kubur dan diringankan dari siksa kubur. Selanjutnya, iman kepada malaikat Raqib, selalu memiliki niat baik dalam segala perbuatan, baik ucapan maupun perbuatan. Malaikat Atid menjauhi niat buruk, perkataan yang kotor, perbuatan yang jelek, dan menjauhi perilaku tercela. Kemudian iman kepada malaikat Ridwan, selalu memohon kepada Allah SWT agar masuk surga dengan aman, menciptakan kedamaian dan ketentraman di dunia ini. Selanjutnya, yang terakhir, iman kepada malaikat Malik, selalu memohon kepada Allah SWT agar terhindar dari siksa api neraka. Seperti itu. Oke anak-anak, demikian penjelasan materi untuk bab 7 ini. Semoga kalian dapat memahami apa yang sudah saya jelaskan. Kita tutup pembelajaran ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.